Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak Eka ya. Kita akan mempelajari termokimia ya. Nah, termokimia ini kita bahas apa sih definisi dari termokimia. Nah, di definisi termokimia saya akan memperkenalkan apa itu termokimia, sistem dan lingkungan ya, apa itu sistem dan lingkungan, dan apa itu sistem reaksi eksoterm dan endoterm. Oke, lanjut aja. Oke, pengertian termokimia. Nah, termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan reaksi kimia dengan kalor yang menyertainya. Nah, dari namanya saja udah jelas ya, di sini ada termo dan kimia. Termo itu adalah kalor ya, melibatkan energi panas, sedangkan kimia ini adalah reaksi kimia. Nah, jadi reaksi kimia yang melibatkan energi panas. Nah, itu disebut juga termokimia. Nah, kalau kita bicara kalor, ya kalor itu apa sih? Nah, kalor merupakan salah satu jenis bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang suhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, di sini artinya ada pertukaran kalor ya, yang suhunya tinggi ke suhu yang lebih rendah. Oke, istilah-istilah dalam termokimia ya. Nah, ini di sini ada yang namanya sistem. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, yang kita amati, yang kita nilai. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem. Berarti selain dari sistem itu sendiri ya. Nah, misalkan gini deh. Nah, pita magnesium dimasukkan ke dalam larutan asam klorida ya. Nah, yang jadi sistem siapa? Nah, kita ngomongin siapa sih? Nah, kita ngomongin pita magnesium yang dimasukkan dalam asam klorida. Nah, jadi yang bertindak sebagai sistem yaitu adalah pita magnesium ya. Nah, yang jadi lingkungan itu siapa? Nah, yang jadi lingkungan itu ya berarti selain ya pita magnesium ya bisa wadah gitu ya, bisa udara, bisa lain-lain. Bahkan bisa tangan juga ya, kalau kamu mau celupin ya tangan ke dalam larutan itu berarti tangan kamu itu bertindak sebagai lingkungan, artinya di luar sistem ya. Oke, sistem dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada yang namanya sistem terbuka. Nah, sistem terbuka dia dinyatakan apabila apa? Apabila dia mengalami pertukaran materi dan energi. Nah, ini contohnya ya, misalkan di dalam ini ada air panas nih. Coba kamu pegang. Nah, tangan kamu terasa panas ya. Kenapa? Karena di sini ada pertukaran materi antara air panas dengan tangan kamu ya. Nah, kalau misalkan tangannya di atas, kamu juga kepanasan. Artinya di sini ada uap air. Uap air itu adalah adanya pertukaran materi, sedangkan kalor ini adalah energinya. Nah, jadi ada pertukaran materinya ya berupa uap air dan ada pertukaran kalornya atau energinya. Nah, yang kedua ini sistem tertutup ya. Nah, sistem tertutup dia dinyatakan sistem tertutup apabila sistem dengan lingkungannya tidak dapat mengalami pertukaran materi, namun dapat mengalami pertukaran energi ya. Jadi di sini tidak ada pertukaran materi, yang ada hanya energi. Nah, contoh misalkan gini. Nah, ketika ditutup nih. Nah, ini ditutup artinya tidak ada uap air yang keluar ya. Tidak ada uap air yang keluar artinya tidak ada pertukaran materi. Tapi kita bisa merasakan panas ya. Panas ini adalah pertukaran energi. Nah, ada juga yang namanya sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi itu apa sih? Nah, jika dinyatakan terisolasi, nah antara sistem dan lingkungan, nah tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi. Nah, contoh misalkan di termos ya. Coba kalau misalkan air panas ini dia di termos. Nah, kamu tidak bisa merasakan uap air, bahkan kamu tidak bisa merasakan panas yang ada di dalam termos ini ya. Nah, termos itu bisa dinyatakan sebagai sistem terisolasi. Oke, kita lanjut ke kalor dan entalpi. Nah, kalor itu apa sih? Nah, kalor pada tekanan tetap dinyatakan sebagai entalpi, disingkat dengan huruf H ya. Nah, delta H dirumuskan sebagai berikut. Nah, delta H itu adalah produk ya, entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Nah, misalkan tadi ya Mg
direaksikan dengan Cl, maka menghasilkan MgCl dan H2. Dan ini ya, Mg sama HCl ini dia disebut juga reaktan ya, karena sebelum bereaksi. Dan MgCl dan H2 ini dia disebut produk, karena dia hasil reaksi. Nah, sekarang apa sih hubungan antara kalor dengan perubahan entalpi? Ya, ini kalor dengan perubahan entalpi. Nah, kalor dengan perubahan entalpi itu adalah Q itu adalah kalor ya, sedangkan delta H ini adalah perubahan entalpi, kalau N ini adalah mol ya. Nah, ini di sini keterangannya ya, Q itu adalah kalor reaksi, delta H itu perubahan entalpi, dan N itu adalah mol zat. Kenapa mol zat? Karena kita melibatkan reaksi kimia ya. Oke, berdasarkan keluar masuknya kalor di dalam sistem, maka reaksi dibagi dua. Nah, yaitu, ini misalkan ada sebuah sistem nih. Nah, sistem ini dia mengeluarkan panas ya, misalkan dia mengeluarkan panas. Artinya si sistem ini apa? Dia mengeluarkan kalor ke dalam lingkungan. Nah, karena dia mengeluarkan kalor, namanya apa? Eksoterm. Ya, ekso itu keluar, term itu kalor, berarti kalau reaksi eksoterm berarti kalornya keluar dari sistem. Nah, biasanya delta H-nya negatif ya, karena ada pelepasan. Nah, berarti misalkan gini, ini sistem ini memiliki kalornya keluar ya, berarti sistem ini dia berkurang kalornya ya, karena kalornya keluar. Nah, ciri-cirinya delta H-nya negatif ya, yang namanya berkurang kan pasti negatif. Dan salah satu ciri reaksi eksoterm dalam wadah tempat terjadinya, nah reaksi terasa panas ketika disentuh. Nah, kenapa disentuh panas? Karena tangan kita bertindak sebagai lingkungan ya, misalkan kayak pembakaran gitu ya, reaksi pembakaran. Nah, artinya sistem itu mengeluarkan kalor dan tangan kita bertindak sebagai lingkungan. Oke, contoh reaksi eksoterm. Nah, nih tadi ya, contoh pembakaran ya, reaksi dengan oksigen. Pelarutan asam basa, perubahan wujud dari gas, cair menjadi padat ya. Nah, misalkan cair itu air deh, air menjadi padat, berarti menjadi es batu. Nah, bagaimana supaya air itu menjadi es batu? Kalornya dikeluarkan ya, maka dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, kulkas itu dia menyerap panas dari air, berarti yang bertindak sebagai sistem adalah air ya, cair, padat. Oke, kemudian yang kedua, nah di sini lingkungan memberikan kalor. Artinya kalor, sistem menerima kalor ya, sistem menerima kalor dari lingkungan. Nah, ini reaksinya disebut juga endoterm. Endo itu arti masuk ya, term itu artinya kalor, berarti kalornya masuk ke dalam sistem ya. Nah, reaksinya penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem ya pasti bertambah ya, karena kalornya masuk ya. Semua juga kalau misalkan seandainya kelas kamu isinya 4 orang ya, yang masuk ada 7, berarti kelas itu jadi bertambah kan siswanya. Nah, contohnya seperti itu aja. Nah, salah satu ciri reaksi endoterm wadah, nah terasa dingin jika ketika disentuh ya, terasa dingin. Kenapa terasa dingin? Misalkan es batu ya, karena tangan itu bertindak sebagai lingkungan, sedangkan sistem itu misalkan es batu. Nah, es batu ini akan menarik panas di lingkungan. Lingkungan itu bisa kita anggap tangan ya, tangan memegang es batu, tangan bertindak sebagai lingkungan, es batu itu bertindak sebagai sistem. Nah, contoh reaksi endoterm, nah reaksi fotosintesis ya dengan bantuan sinar matahari. Nah, sinar matahari ini kan panas ya. Nah, panas dia artinya si daun itu mendapatkan panas ya, mendapatkan kalor dari matahari. Pelarutan garam amonium. Nah, ini juga ya. Perubahan wujud dari padat cair menjadi gas. Nah, misalkan kita ambil contoh air ya. Misalkan air yang padat itu apa? Es batu misalkan. Dia berubah jadi cair. Bagaimana supaya jadi cair? Kita panasin aja ya. Maka es batu itu mendapatkan kalor sehingga menjadi cair. Nah, kalau cair kita panaskan lagi ya, berarti air itu kan mendapatkan panas dari kompor ya, berarti air itu bisa berubah menjadi gas. Nah, di sini ada perubahan wujud ya. Oke, lanjut. Persamaan termokimia. Nah, kita sudah masuk ke persamaannya. Persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi kimia yang disertai dengan perubahan entalpinya ya.
Nah, reaksi juga tergantung pada wujud zat yang terlibat dalam reaksi. Maka wujud itu juga harus dituliskan. Nah, wujud zat itu ada 4 jenis nih di sini ya. Dalam reaksi kimia wujud itu ada 4. Ada solid, ada liquid, ada aqueous, ada gas. Nah, kalau solid itu dia wujudnya padatan atau endapan ya. Liquid itu dia cairan. Nah, ini bisa berupa lelehan atau berupa leburan. Nah, aqueous itu adalah larutan. Nah, bedanya apa sih liquid sama aqueous? Nah, kalau aqueous ini dia sudah dicampur air. Misalkan gini, garam ya. Misalkan garam kamu lelehin. Berarti garam itu termasuk liquid. Kalau garam itu saya kasih air, nah maka garam itu dia termasuk aqueous ya, jadi beda ya. Kalau liquid ini murni ya, lelehan leburannya berarti murni, kalau aqueous ini dia larutan dicampur oleh pelarut. Dan ada wujud gas. Nah, dalam persamaan termokimia ini harus dituliskan ya, karena akan mempengaruhi. Nah, misalkan gini, kita ambil contoh, pada pembakaran 1 mol etena membentuk karbon dioksida dan uap air. Dilepaskan kalor sebesar 142 kJ. Nah, dilepaskan ya, dilepaskan itu artinya delta H-nya negatif. Ya, misalkan kamu punya ayam 5 misalkan ya, saya lepasin 3, berarti berkurang kan? Nah, kalau diterima ya pasti delta H-nya bertambah. Nah, di sini kalau dia diterima atau diserap delta H-nya ditambah. Nah, di sini kan dia dilepas ya, berarti delta H-nya negatif. Oke, pembakaran 1 etena. Etena itu kan C2H4 ya, dibakar yaitu dengan O2 menghasilkan CO2 dan uap air. Nah, uap air ini gas ya. Oke, ini yang disebut persamaan termokimia. Nah, kenapa disebut persamaan termokimia? Karena ada reaksi kimianya, persamaan reaksi kimia. Ini yang kuning ini, persamaan reaksi kimia, sedangkan delta H ini yang disebut perubahan entalpinya. Nah, gitu ya. Jadi pada reaksi pembakaran ada kalor yang dilepaskan sebanyak 142 kilojoule. Nah, berarti dia menghasilkan panas ya. Kalau negatif dia justru menghasilkan panas ya. Coba kalau misalkan kamu punya duit ya, duit misalkan 10.000 ya, misalkan kamu traktir ya, kan kata teman kamu, ini kamu mengeluarkan duit ya, bisa menghasilkan duit ya 10.000, tapi kamunya sendiri berkurang kan isi dompetnya ya. Nah, maksudnya gitu ya, semakin dihasilkan malah justru semakin berkurang isi dompetnya ya. Itu misalkan contohnya saja ya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis perubahan entalpi. Nah, di sini ada yang namanya perubahan entalpi pembentukan. Nah, perubahan entalpi pembentukan itu apa sih? Perubahan dari unsur menjadi senyawa. Ingat, di sini senyawa harus 1 mol ya. Di sini harus 1 mol, nggak boleh 2, nggak boleh 3, nggak boleh 4, harus 1. Nah, kalau misalkan ini 1, berarti yang lain harus ngikutin nih. Ya kan, di sini N-nya 1. Kalau misalkan N4 dia terdiri dari N, dari H, dan Cl. NHCl ini kan dia apa namanya atomik ya, ada N2, H2, Cl2. Maka supaya sama, di sini kasih setengah, di sini kali 2, di sini kasih setengah ya. Nah, ini dia setengah supaya N-nya 1, di sini 1, di sini 1. Nah, sama juga dengan H dan Cl-nya. Oke, delta H-nya itu negatif ya. Ini contohnya saja ya, di mana sistemnya itu adalah senyawanya. Nah, sistemnya itu adalah NH4Cl. Oke, kemudian yang kedua ada yang namanya perubahan entalpi penguraian, disebut juga delta HD. Oh ya, ini di sini delta HF ini formasi ya. Formasi itu artinya pembentukan. Nah, kalau di sini delta HD artinya penguraian. Nah, artinya penguraian senyawa menjadi unsur. Nah, misalkan di sini ada etana ya. Nah, etana itu kan di sini ada C, ada H. Nah, unsur dari C dan H ini adalah C dan H2. Di mana delta HD-nya itu sama dengan plus 85 kJ per mol. Ini contohnya aja ya. Dan yang jadi sistem siapa? Yang jadi sistem adalah C2H6. Berarti di sini harus 1 mol. Yang lain ini mengikuti ya, supaya harus jumlah atom kiri dan atom kanan dia harus sama. Oke, yang nomor 3 ada perubahan entalpi pembakaran, delta HC, combustion ya. Nah, di sini ada zat, ya jadi sistemnya itu adalah zat ya.
Nah, terus direaksikan dengan O2 maka menghasilkan produk. Nah, misalkan di sini ada S. Nah, misalkan ini pembakaran dari sulfur, ya, pembakaran dari sulfur. Ketika sulfur itu direaksikan dengan O2 maka menghasilkan SO2. Nah, ini yang disebut pembakaran karena dia bereaksi dengan O2 dan menghasilkan produk, ya. Dan yang terakhir ada perubahan entalpi atomisasi, ya. Contohnya senyawa menjadi atom. Nah, ini beda ya sama pembentukan. Kalau pembentukan itu penguraian ya, beda. Kalau penguraian itu senyawa jadi unsur, di sini jadi atom. Nah, atom H ini kan H doang ya kan. Kalau misalkan H2 kan berarti dia unsur. Nah, di sini perbedaannya di situ. Jadi atom C dan atom H, 4 atom H. Dan delta H-nya positif ya. Nah, ini contoh aja. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, seorang siswa mencampurkan kepingan kapur sirih ya dengan air dalam tabung reaksi. Setelah beberapa waktu tabung reaksi itu menjadi panas. Nah, pernyataan yang tepat di bawah ini adalah, nah kita lihat nih, siswa sebagai sistem, tabung reaksi sebagai sistem, kapur sirih sebagai lingkungan. Nah, kapur sirih sebagai sistem, kapur sirih dan sebagian air yang bereaksi adalah sistem. Nah, kita masuk ke pembahasan. Oke. Nah, sekarang dalam soal ini yang jadi pusat perhatian siapa? Ya, yang jadi pusat perhatian kan kepingan kapur sirih karena kita mengamati kapur sirih ya dan air ya karena di sini kita amati kapur sirih dan airnya. Nah, berarti di luar kapur sirih dan air itu adalah lingkungan ya, bisa suhu ya, bisa tangan ya kalau kamu mau nyelupin ke dalam tabung. Bahkan tabungnya itu dia dianggap lingkungan karena selain kepingan kapur sirih dan air. Nah, kita cek. Siswa merupakan sistem. Nah, siswa adalah lingkungan ya, dia tangan gitu ya. Berarti selain si kapur sirih. Tabung reaksi sistem. Nah, salah juga. Kapur sirih dia lingkungan. Nah, kapur sirih harusnya sistem ya. Nah, kapur sirih adalah sistem. Nah, betul ya, kapur sirih adalah sistem. Nah, kapur sirih dan sebagian air yang bereaksi adalah sistem. Nah, di sini airnya itu dia sebagai apa? Sebagai sistem ya. Nah, di sini ada sebagiannya nih. Harusnya kapur sirih air yang bereaksi adalah sistem. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya D. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 2. Suatu perubahan kimia menghasilkan 1. Entalpi sistem naik. Pembebasan kalor ke lingkungan, entalpi sistem berkurang, penyerapan sejumlah kalor. Nah, perubahan kimia eksotermis. Eksotermis itu eksoterm suhu, berarti suhunya keluar dari sistem ya. Nah, atau dia sebut juga reaksi eksoterm ya, atau eksotermis itu sama. Nah, ini pilihannya ya, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, dan 3, 3, dan 4. Oke, kita masuk pembahasannya. Nah, ciri-ciri reaksi eksoterm atau eksotermis ya, wadah yang terjadi terasa panas ya, karena kan kalornya keluar. Nah, sistem melepaskan kalor ya. Ya, melepaskan kan, namanya juga ekso. Ekso itu keluar, melepaskan. Di mana perubahan entalpinya itu, entalpi awal lebih besar dibanding entalpi akhir. Kita cek ya, di sini ya, sistemnya naik. Entalpi sistem naik, justru entalpi sistem turun ya, karena apa? Entalpinya negatif. Negatif itu turun. Pembebasan dari kalor ke lingkungan. Oke, benar ya. Nah, entalpi sistem berkurang. Betul ya, berkurang ya karena negatif. Nah, penyerapan sejumlah kalor, bukan penyerapan tapi pelepasan kalor. Berarti yang nomor 4 salah. Jadi yang benar itu apa? 2 dan 3. 2 dan 3 itu jawabannya D. Oke. Sudah kejawab, kita lanjut soal selanjutnya. Di antara persamaan berikut, yang perubahan entalpi dinyatakan sebagai entalpi pembentukan standar. Nah, nih ya, nih pilihannya nih, opsinya nih, tuh. Nah, ini opsinya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Oke, pembahasannya apa yang dimaksud dengan entalpi pembentukan standar? Nah, adalah besar energi yang dibebaskan atau yang diperlukan untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Kita cek di sini ya. Nah, ini salah kenapa nih? Nah, kita ulang. Nah, ternyata H itu atom ya. Atom, sedangkan di sini kan unsur, bukan atom.
Nah, ini salah. Ini O juga dia atom, salah juga. Berarti yang A udah pasti salah. Nah, ini di sini H+, H+ juga salah karena H+ itu adalah ion ya, bukan unsur ya, salah. OH- juga dia salah juga karena ion di sini. Nah, di sini C2, C2 juga dia salah ya. Nggak ada unsur C2, nggak ada. Gitu. Nah, terus di sini yang D salahnya di mana nih? Nah, ini di sini 2. Nah, kenapa 2 salah? Nah, kita lihat di sini 1 mol senyawa, ya kan? 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Sedangkan di sini 2 nih, 2 mol. Ya pasti salah. Nah, sekarang yang 3 ini dia benar ya. Nah, ini C2H6O. Nah, ini kan unsur-unsurnya ya, unsur C, unsur H2, unsur O2. Jadi jawabannya yang E. Oke, next selanjutnya. Nah, diketahui diagram tingkat suatu reaksi dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nih, soalnya kayak gini. Oke, berdasarkan diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa, nah, apakah dia eksoterm? Nah, ini mungkin bisa dilihat sendiri ya. Langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, ke pembahasannya kita lihat di sini diagram ini menunjukkan bahwa awal itu lebih besar. Awal ini dia lebih kecil ya, karena dia adanya dia dari bawah ke atas. Kan awalnya di bawah nih, akhirnya di atas. Berarti yang akhir itu lebih besar, sehingga dia disebut juga reaksi endoterm ya. Nah, ciri-ciri reaksi endoterm itu adalah wadah terasa dingin ya. Sistem menyerap kalor, perubahan entalpinya positif karena dia menyerap ya, bertambah. Ini adalah akhir, ketika entalpi akhir itu lebih besar ya, maka dia endoterm. Oke, kita cek di sini yang A, apakah eksoterm ya? Salah ya, harusnya endoterm ya. Entalpi sistem ini lebih besar. Nah, ini lihat nih, harusnya bukan lebih besar, tapi kurang dari ya, kurang dari. Di sini kan lebih dari ya, salah. Nah, yang D, contoh reaksi ini adalah reaksi pembakaran. Nah, kalau reaksi pembakaran itu kan eksoterm ya. Coba kalau misalkan bensin dibakar ya, kamu terasa panas atau terasa dingin? Ya pasti terasa panas ya. Kenapa? Karena tangan kamu mendapatkan kalor ya. Berarti si bensin itu dia secara entalpi dia berkurang karena kalornya keluar. Nah, sistem melepaskan kalor. Sistem menyerap kalor harusnya. Jadi yang E salah. Oke, jadi jawabannya C. Oke, kita masuk ke contoh soal lagi. Nomor 5. Jika diketahui kalor pembentukan NH4Cl pada keadaan standar itu adalah minus 314,4 kJ per mol, ya persamaan termokimianya adalah, nah kita lihat nih, kita cek di sini. Nah, ini ada option-optionnya nih. Nah, kira-kira menurut kamu apa nih jawabannya nih? Nah, kita langsung aja ya ke pembahasannya nih. Oke, apa yang dimaksud dengan pembentukan perubahan dari unsur menjadi senyawa? Nah, ini apakah unsur nih? NH3. NH3 apakah dia unsur atau senyawa? Oh, dia senyawa, dia bukan unsur, berarti salah. HCl juga dia salah. NH4+, ion, salah juga, bukan unsur. Cl-, nah ion juga salah. Nah, terus yang bawah nih, oh berarti C kita lewatin, ini kayaknya benar nih. Nah, yang D ini NH3 dia senyawa. Nah, terus yang E juga dia HCl, dia juga senyawa. Jadi yang unsur menjadi senyawa adalah ini ya, N2 unsur, molekul unsur, H2 dia molekul unsur, Cl2 dia molekul unsur, dia berubah menjadi senyawa. Oke. Kan karena semuanya salah ya, kan di sini kan pertanyaannya mana yang paling benar. Ya walaupun di sini ada 2, C itu dia dianggap paling benar di antara A, B dan D atau E ya, berarti C itu jawaban yang paling benar. Walaupun di sini 2, tapi ini jawaban yang paling benar yang C itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.